Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Yang penting kita harus tetap semangat meskipun pada saat ini kita berada pada masa pandemi. Akan tetapi hal tersebut tidak menyulitkan kita untuk terus belajar, dan belajar. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari lihat dulu sampah yang ada di sekitar kita. Ambil sampahnya supaya kita lebih nyaman untuk melanjutkan pembelajaran. Ya. Oke, sudah bersih. Oke, semangat untuk belajar. Fokuskan lagi pikirannya. Baiklah, mari kita mulai. Ketua, tolong pimpin doanya terlebih dahulu ya. Oke, semoga dengan doa tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang ada pada saat ini, segera berakhir. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Apakah hadir semuanya? Oh, berarti hadir semua ya? Bagus sekali. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Materinya yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Ya, benar sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa terjadi karena ada kejadian yang lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut akan mengakibatkan peristiwa lain. Sehingga dapat disimpulkan, teks eksplanasi merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa. Teks eksplanasi juga memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks ini juga disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi juga merupakan jenis teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian berlangsung atau yang sedang terjadi. Nah, peristiwa seperti apa sih yang dimaksud pada teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Jadi peristiwa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Misalnya terjadinya tsunami, gempa bumi, pelangi, hujan, bahkan tanah longsor. Oke, setelah kita memahami pengertian dari teks eksplanasi, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ananda semua ada yang tahu nggak apa ciri-ciri teks eksplanasi? Tidak ada yang tahu? Ya baik, jadi ciri-ciri teks eksplanasi antara lain yaitu mengandung informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Lalu hal yang dibahas pada teks eksplanasi itu yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Lalu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Nah, sampai di sini paham? Oke, paham ya? Oke, anak-anak ibu semuanya. Setelah kita paham tentang ciri-ciri teks eksplanasi, lalu kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada yang tahu anak-anak ibu apa yang 3 itu? Ya, benar sekali. Jadi, struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini membahas tentang sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan tentang gambaran umum secara umum,
fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam itu bisa terjadi. Yang kedua, strukturnya yaitu urutan sebab dan akibat atau rangkaian kejadian. Nah, di struktur yang kedua itu membahas tentang setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas. Pada bagian itu dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukannya secara deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini tuh juga disebut dengan daratan penjelas. Nah, sekarang masuk ke struktur yang ketiga, yaitu interpretasi. Apa sih interpretasi? Jadi, interpretasi itu dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Sampai di sini paham? Oke, paham ya anak-anak ibu semuanya? Kalau nggak paham bilang sama ibu. Oke, paham? Kalau paham kita lanjut ke bagian unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi juga memiliki unsur kebahasaan. Ada yang tahu nggak apa sih unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi? Tidak ada yang tahu? Oke, baik. Jadi, teks eksplanasi memiliki 5 unsur kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Yang kedua, penggunaan kata bilangan. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Yang keempat, penggunaan kata ganti. Dan yang kelima atau yang terakhir itu istilah dalam bidang tertentu. Baiklah, anak-anak semuanya. Apakah sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Paham? Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oke, iya benar sekali. Jadi teks eksplanasi itu merupakan jenis teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi. Lalu, teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi secara alami, misalnya terjadinya tsunami, gempa bumi, apalagi? Pelangi, ya benar, hujan, dan tanah longsor. Oke, baiklah Anda semuanya. Karena sudah paham tentang materi kita pada hari ini, Ibu mau memberikan tugas sebelum kita istirahat ya. Oke, tugasnya adalah kamu cari contoh teks eksplanasi, dibuat di buku PR-nya dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Baiklah, anak-anak semuanya, sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah anak-anak, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.